Hai, Shalom, selamat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Welcome to Askri Fellowship untuk hari ini, Kamis, September ya teman-teman. Kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu Lidah Bagaikan Api oleh George Gunawan. Pastor George Gunawan ya. Oke, sebelum memulai, kita akan berdoa dan kita akan panggil Pastor George dulu ya. Shalom, selamat pagi, Pastor. Shalom. Puji Tuhan, baik sekali, Bu. Amin. Taiwan oke-oke ya, Pak ya? Puji Tuhan, oke-oke, Bu. Iya, oke. Pastor, kita akan berdoa. Silakan, Pastor, bawa dalam doa untuk pembukaan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Hanya oleh kemurahan-Mu saja, Tuhan, dan rahmat, kasih karunia, anugerah-Mu, kami boleh berada seperti kami yang ada sekarang ini, Tuhan. Terima kasih pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup ini. Lebih-lebih, Tuhan, kami sebentar lagi akan sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini, awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, lebih-lebih Bapa, dalam nama Yesus, urapilah hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, bibir, lidah, sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang saya ucapkan, bukan hikmat dari manusia, namun hikmat yang dari Maha Tinggi, Roh Kudus sendiri. Terima kasih, terima kasih. Ku buka hati, ku sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Pastor, terima kasih. Kita akan lanjut dengan Pastor John Gunawan, Pastor John Hidayat, maksud saya. Pastor John Hidayat akan membawakan lagu persembahan pujian untuk pagi. Silakan, Pastor. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman lewat fellowship pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan persembahan pujian dengan judul Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku
sanggup membagikan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Puji Tuhan, kembali ke Mas Kevin, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor John Hidayat untuk persembahan pujiannya yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan mengasihi kita ya, untuk kita dekat dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk ke perenungan ibadah hari ini. Silakan Pastor George Gunawan. Ya, terima kasih ya Bu Skevi, terima kasih Pak John ya, luar biasa sekali. Terima kasih, biar Tuhan yang membalas semuanya. Shalom saudara, ya shalom, Tuhan memberkati, haleluya, haleluya. Tema hari ini dengan judul lidah bagaikan api ya saudara ya. Lidah bagaikan api, wah sesuatu yang membakar saudara. Karena di sini dalam arti ya bukan untuk api beneran, tapi ya akibatnya itu saudara ya dari lidah. Jaga lidah, karena lidah itu ya sumber dari semua masalah saudara. Kalau kita nggak menjaga, hati-hati. Kemudian untuk apa Tuhan memberikan mulut? Untuk apa Tuhan memberikan lidah? Ya untuk memberkati orang, untuk memuliakan nama Tuhan, juga untuk memberitakan firman Tuhan juga ya. Baik, pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, tapi lebih lengkapnya saya baca dari ayat 8 ya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, menjaga lidahnya ya saudara, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat ya saudara ya. Jadi karena lidah ini kita bisa berbuat jahat, hati-hati. Satu kali saudara ya, ada seorang hamba Tuhan, dia itu difitnah, dijelekan oleh jemaatnya, 2 orang. Nah, ya tentu itu jemaat yang sudah melayani ya. Kemudian akhirnya setelah sudah rame dijelek-jelekan begitu dan sadar, kedua pemuda yang sudah menjelek-jelekan hamba Tuhannya itu datang untuk meminta maaf. Kemudian apa yang dijawab oleh hamba Tuhan? Oke. Kemudian hamba Tuhan itu membawa bantal, saudara.
membawa bantal, mengajak dua orang itu keluar ke halaman belakang yang luas, ke lapangan. Kemudian dia membawa ini ya, pisau, terus dirobeknya itu, bantal itu. Bantal ya, bahasa Indonesia juga bantal ya. Bantal ya, alas tidur itu loh. Nah, kemudian dirobeknya, kemudian diburai-buraikan itu kapuknya itu. Nah, dan kebetulan waktu itu kan angin besar, kemudian yang namanya kapuk itu terburai kemana-mana, terbang kemana-mana. Nah, ini ya anakku, saya maafkan, kamu minta maaf, memaafkan, namun seperti bantal ini ketika diburai ya, kapuk ini kebawa angin kemana-mana. Nah, setelah bawa kemana-mana, bagaimana bisa mengumpulkannya? Sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Nah, itu saudara akibatnya. Jadi hati-hati dengan ini ya, dengan mulut, dengan lidah bagaikan api, membunuh karakter saudara. Nah, kalau di dalam ayat 8 ini saya akan lebih berpusat pada ini, pada diakonia, pada anak-anak Tuhan, pada gereja, saudara. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, rambut boleh sama hitam, tapi memang pikiran dan hati itu ya berbeda-beda, saudara. Jangankan di jemaat, di banyak orang perkumpulan ya. Dalam keluarga aja, kadang beda pendapat dengan istri, dengan anak itu biasa, saudara. Namun, haruskah kita itu dengan perbedaan pendapat itu akan caci maki, akan gontok-gontokan? Nah, seperti memang kita itu bukan jenis manusia yang yes man atau mau menyamakan kesamaan. Nah, pendapat, maksudnya pikiran orang itu harus disamakan, semua tidak, bukan begitu. Saling memperlengkapi, saudara, saling mendukung. Nah, tidak jarang si yang mempunyai lidah biasanya itu banyak sekali, saudara ya. Nah, kadang-kadang yang bahayanya itu di dalam gereja itu atau perkumpulan itu, wah, dibungkus dengan bungkusan rohani, saudara. Biasanya begini, doakan ya. Waduh, pertama itu sering saya. Atau kalau di keluarga besar saya itu ada 2 orang, saudara, yang tukang ngomong. Ini ya kita juga tetap doakan ya. Di mana-mana ada ini tukang ngomongin. Apa itu? Lidahnya liar ini. Lidahnya itu yang seperti api. Kadang-kadang, doakan ya. Tapi jangan ngomong-ngomong. Doakan si Anu ini, si A ini ya, begini. Ya, doakan ya. Padahal dia itu intinya itu ngomongin orang, menghancurkan karakter orang, menjelekkan nama orang, tapi dibungkus dengan kerohanian, saudara. Doakan. Waduh, ini luar biasa. Ada lagi biasanya, ini, umpama saya dengan Pak John atau Pak Asan Tantri. Pak Asan, jangan ngomong-ngomong ke orang ya. Ini loh si Anu ini begini Pak Hasan, tapi jangan ngomong-ngomong sama orang. Nah, padahal yang saya ajak omong itu Pak Hasan atau Pak John orang, dan ngomong-ngomong sama orang. Berarti Pak John dengan Pak Hasan itu apa, saudara? Karena ini jangan ngomong-ngomong sama orang. Jadi saya menganggap Pak John atau Pak Hasan itu apa gitu kan, bukan orang toh. Nah, itu sering, saudara, perkataan-perkataan begini. Ada juga, saudara ya. Ada juga orang itu kalau nggak memfitnah, tidak ngomongin orang-orang atau membuat gosip-gosip sehingga rame dengan perkataan dia tidak bisa tidur, saudara. Kalau nggak ngomongin orang, kalau nggak ngegosipin orang, kalau nggak memfitnah orang, bahkan diadu domba, saudara. Dia nggak bisa tidur. Kalau dia sudah melihat sini berantem, situ berantem, ribut, gara-gara omongan, lidah, saudara. Nah, dia sukacita, ketawa, senyum-senyum, dibilang, dia sukacita. Nah, itulah yang bahaya, saudara. Itu satu dia keterikatan oleh roh iblis, keterikatan oleh
roh dosa, saudara. Ada ini, luar biasa. Ada lagi, ada perkataan itu, waduh langsung dia cepat-cepat minggir, langsung telepon ke orang-orang, ini gini. Ya, dinamakan wartawan. Saya kadang-kadang melihat orang ini wartawan. Ada juga, kalau saya menghadapi orang yang sudah begini nih ya, saya ambil begini. Ketika dia itu sering memang, dia itu ngomongin, oh ini sih ini ya, begini, jelek-jelekin saudara nadanya, tapi dikemas begitu bagus, seperti seolah-olah itu beneran terjadi. Tapi saya tahu ini orangnya begini, dan saya yang diomongin itu saya tahu. Langsung saya arahkan ke firman Tuhan, saudara. Saya nasihatkan dengan firman Tuhan. Nah, terus begitu. Ya tetap saya nggak mau bosan-bosannya untuk memberikan firman Tuhan. Satu kali saya sudah nggak tahan. Dia itu berantem dengan seseorang, kemudian mau mencari dukungan kepada saya, kepada seseorang lagi. Langsung saya tegur, sudah nggak. Kenapa kamu dari dulu itu kok kirimkan sampah terus ke saya, ke orang ini juga gitu kan, sampah terus yang kau kirim, jangan begitu, kamu ini bimbing. Aduh, apa yang terjadi, saudara? Sudah putus hubungan. Aduh, ya inilah ya, saudara, hati-hati dengan mulut, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Nah, ada lagi, seseorang ini tanya sama orang yang bijak, Bapak, kalau Bapak itu difitnah, dijelek-jelekan, bagaimana, katanya? Oh, kalau begitu ya biarkan aja. Nanti waktulah yang membuktikan. Tapi sebelum waktu yang membuktikan itu, memang kita itu terganggu sekali, saudara, dengan mulut-mulut orang yang iseng begini. Dan di gereja itu banyak. Dan bahkan orang hamba Tuhan itu harus punya hati yang bijaksana, harus melihat dari sisi yang luas, saudara. Sisi yang kanan kiri, jangan menerima perkataan satu orang ini atau dua orang ini, kemudian kita terima mentah-mentah, kemudian kita itu larut dalam hal ini. Iblis itu hati-hati, saudara, sehingga terjadi perpecahan, saudara ya. Hati-hati yang berdiakonia, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam perkumpulan, atau di dalam pekerjaan, semuanya hati-hati, janganlah membunuh karakter, saudara, menjelekkan seseorang, atau karena iri untuk menjatuhkan seseorang, saudara ya. Itu hanya waktu, saudara. Kalau di dalam Tuhan, kejahatan di dalam ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian orang tadi itu yang saya ceritakan ya, waktulah, nanti yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Nah, ya. Jadi, kalau kita menghadapi orang ini, doakan. Nasihati dengan firman Tuhan, nggak usah terlalu banyak. Dan kejahatan, jangan membalas di dalam firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, saudara. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Wah, luar biasa ya, saudara, di dalam anak-anak Tuhan ya. Namun, dibalas dengan memberkati, saudara. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, saudara. Waduh, luar biasa. Saya ini tadi juga saya baca lagi ya, ulang-ulang. Aduh, luar biasa firman Tuhan ini. Ini kalau bukan dari yang Tuhan yang benar, dari yang maha tinggi, ini tidak mungkin hikmat yang begitu besar, tinggi ini, saudara ya. Mana ada pelajaran seperti ini? Mana ada pengajaran? Mana ada firman yang seperti ini? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, saudara. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, saudara. Menjaga. Kalau di Yakobus 3 itu ayat 5, 6 itu terus itu mengenai lidah juga. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Banyak anak Tuhan, banyak.
yang menipu ini. Makanya firman Tuhan, janganlah kamu itu bersumpah demi langit, demi bumi atau apapun ya kan. Dan iya katakan iya, tidak katakan tidak. Saudara, hati-hati dengan orang yang sering sumpah, saudara. Saya kalau menjumpai seseorang, sumpah ini, sumpah ini, sumpah ini, saya harus meragukan orang-orang. Karena dia itu berusaha untuk meyakinkan seseorang, padahal dia itu menipu, saudara. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, sumpah ini, sumpah. Padahal kalau di dalam Tuhan itu ya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Saudara, semenjak saya bertobat, kata-kata sumpah tidak pernah saya ucapkan. Karena apa? Kau percaya, tidak percaya, sudah. Karena saya itu bicara apa adanya. Iya, iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak, saudara. Di dalam Tuhan, percaya. Urusan orang tidak percaya, silakan. Waktulah yang membuktikan, saudara ya. Waktu yang membuktikan. Nah, ini. Ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Karena dasarnya kasih, saudara. Sebagaimana Bapa adalah kasih, kita anak-anaknya harus berdiri di atas kasih, saudara. Ya. Jadi intinya, kita punya mulut, kita punya lidah, harus terkendali, saudara. Jangan mulut tak terkendali. Bahaya, saudara. Bahaya. Nah, seperti di ini ya, Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, apapun perkataan kita menurut firman Tuhan, Matius 12 ayat 37, setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, itu ada konsekuensinya, itu berdosa, saudara, dihitung oleh Tuhan. Begitu nanti di penghakiman, tidak ada yang tersembunyi, saudara. Ya, makanya mari iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kita wajib untuk memberkati dan memberkati, saudara. Nah, kemudian di dalam saya lanjutkan ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berusaha, saudara. Berusahalah. Nah, berusahalah. Ini berusahalah. Jadi kita itu tetap berusaha untuk yang terbaik. Layak, berkenan. Menjadi pelaku firman. Nah, setelah menjadi pelaku firman, makanya kita berani untuk memberitakan firman. Nah, kita juga bertanggung jawab, saudara. Makanya saya kadang-kadang dengan Pak Jo, dengan rekan-rekan juga ya, wah hati-hati ya apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita dari firman Tuhan, jangan sampai kita sendiri yang melanggar, dan jangan pula kita itu sembarang ngomong. Hati-hati, apalagi yang melayani di diakonia juga, terus orang yang itu, kita itu ya adalah merupakan firman yang hidup, saudara. Jadi kita itu dilihat, jadi panutan, jadi pelaku firman, jadi bagaikan kita itu di akuarium ya, kaca itu ditonton oleh orang. Karena kita apa? Terang. Kita itu ada terang. Jadi nampak, saudara, terang itu. Menjadi perhatian orang. Oh, ini ya orang Kristen ya. Ada lagi hamba Tuhan yang nggak tahan dengan kadang-kadang ulah dari jemaatnya atau apa, sehingga hamba Tuhan gampang enteng mulut, enteng lidah itu, enteng lidah. Jadi gampang mengumpat. Akhirnya apa? Karena seorang hamba Tuhan, hati-hati, hamba Tuhan, pemberita firman atau yang pegiat di dalam gereja, saudara, itu akan dinilai lebih oleh jemaat. Ini bagaikan dewa, ini bagaikan wakil Tuhan. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perilaku. Jangan menjual nama Tuhan, jangan jadi batu sandungan, saudara. Jangan tidak sedikit jemaat itu sakit hati dengan hamba Tuhan. Karena apa? Oh, perilakunya begini ya. Oh, kata-katanya pedas. Hati-hati dengan kata-kata pedas. Sudah berapa banyak jemaat-jemaat yang tidak dewasa itu, yang perlu bimbingan itu.
sakit hati oleh hamba Tuhan, oleh pemberita firman, oleh pengerja-pengerja di dalam gereja, saudara. Ngomong sana, ngomong sini, nggak sedikit itu. Pemberita firman itu ngomongin sini, ngomongin sana, dan ngatain yang tidak pantas, saudara. Padahal dia itu seharusnya itu memberitakan firman, menjadi arif, menjadi bijaksana. Kemarin Ibu Suryani ngomong, penuh hikmat kita itu menghadapi segala sesuatu. Tahan, saudara. Bawa dalam doa. Jangan sembarang mengumpat ke jemaat. Akhirnya apa? Jemaat itu sakit hati, keluar. Pindah ke gereja. Untung kalau dia itu pindah ke gereja. Setelah pindah ke gereja, ngomongin bertelur, saudara. Berkembang biak itu. Dari dosa bibir, dari ucapan tuh terus berkembang. Oh, ini ya si A ini, hamba Tuhan ini, pendeta ini kok begini ya, ngatain saya begini ya. Aduh, sakit hati, pedih, pahit, ya kan? Pahit, ada kepahitan, saudara. Di sini yang senang siapa? Setan, jin, iblis, saudara. Ya, hati-hati kalau di diakonia. Hati-hati menjadi anak-anak Tuhan. Kita di pekerjaan harus menjadi terang dunia, garam dunia, memuliakan nama Tuhan. Ingat, kamu adalah pelaku firman, menjadi firman yang hidup. Orang melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam diri kita, saudara. Oh, begini ya orang, katanya kasih. Waduh, tuntutannya banyak, saudara. Berat, saudara. Setiap istilah kata ya, setiap gerak-gerik kita sedikit aja ya sudah dipantau, sudah pakai teropong yang canggih banget oleh jemaat-jemaat, saudara ya, oleh orang umum juga ya. Wah, gitu. Hati-hati, saudara, jangan menjadi batu sandungan, saudara. Ya, jangan sampai jahat, saudara. Ya, jangan. Karena apa? Orang akan menjadi pahit. Bahkan orang akan meninggalkan Tuhan gara-gara ucapan seseorang, saudara. Lidah. Ya, lidah. Kemudian di dalam Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, bagus ini, saudara ya. Jangan kita itu bergaul dengan orang yang bocor mulut, orang yang tukang fitnah, orang yang jago gosip, walaupun firman Tuhan disampaikan, waduh, di belakang atau di tengah gosip. Bukan itu merenungkan firman Tuhan atau membahas firman Tuhan, saudara. Membahas sesama. Di mana seharusnya tidak boleh, saudara. Itu yang bocor mulut. Hindari saja itu, saudara. Hindari saja. Hindari itu. Karena apa? Kebiasaan, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan dirusak oleh pergaulan yang buruk, saudara. Ya, kira-kira itu ya. Nah, sebagai penutup, saudara, di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi begini, saudara ya. Apa yang kita tabur oleh kata-kata kita akhirnya cepat atau lambat akan menuai sendiri, saudara. Akan menuai sendiri. Nah, makanya ucapan berkat, membangun dengan firman Tuhan, nasihati, jadi penasehat. Sebagaimana Bapak, penasehat yang ajaib. Nah, anak-anaknya juga apa? Oh, aku niru Bapak aku menjadi penasehat yang ajaib. Aku penolong, aku pendamai. Banyak orang jahat itu banyak orang itu menjahati kita. Tapi di dalam firman Tuhan itu, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, saudara. Kita tetap wajib kita itu memberkati, saudara, memberkati. Itulah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar, saudara. Muliakan ya, muliakan Tuhan itu dengan lidah, mulut kita, dengan semua sikap kehidupan kita, saudara. Muliakan, ya, muliakan. Ayo, saudara, ayo tutup mulut yang bocor, ya, tutup. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tapi jangan disingkirkan atau jangan dibully, jangan apa, nasihati, doakan, saudara, doakan. Ketika dia itu mengalami, Tuhan akan berubah, saudara, akan berubah. Dia itu mempunyai pikiran Kristus, mempunyai karakter Kristus, karakter ilahi.
dan mempunyai hikmat yang dibawakan oleh Ibu Suryani kemarin. Hikmat, orang menjadi bijaksana kalau sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih saudara. Itu dulu renungan pagi ini. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing, yang menuntun ya, Roh Kudus yang mengajar agar kami berjalan dari kebenaran ke kebenaran sampai kami itu pada akhirnya benar di hadapan Engkau Tuhan. Memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami harus berbuat kebaikan Tuhan, karena itulah panggilan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila waktu-waktu selanjutnya, awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau berkati, Engkau pimpin Tuhan, baik dalam room tanya jawab, ataupun dari sumber-sumber yang lain Tuhan, untuk memperlengkapi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan Bu Skevi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas sharing firman-Nya, Pastor George. Ya, terima kasih. Dan hati-hati juga kalau kadang pendeta, kita sharing ke pendeta, itu pengalaman saya ya. Malah nanti besoknya dibawa ke mimbar, dijadikan Ya, contoh. Oke. Teman-teman yang mau bergabung dengan sharing kita, waktu kurang lebih 45 menit untuk sharing. Teman-teman, saya sudah share itu apa linknya ya, untuk teman-teman bisa masuk. Silakan boleh berbagi info atau sharing atau pengalaman untuk melengkapi pelayanan kita pada pagi ini. Oke, kita mulai ke Pak Ketum kita, Pak Ketua kita, Ketua Koordinator kita. Silakan Pak. Shalom, jangan salah sebut ya. Ketumnya itu pas pagi ini nggak masuk ya. Ketum Iya, kok. kalau dia masuk bisa dipecat semua ini. Iya, oke ya. Ini topiknya luar biasa ya. Lidah bagaikan api. Ya, memang tadi sudah dipaparkan dengan panjang lebar. Lidah kelihatan kecil ya, tapi di sini dikatakan di Yakobus pasal 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyatakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, jadi ini penting sekali, kita mesti hati-hati ya. Nah, lidah ini ya bisa membuat kita terbang tinggi atau sebaliknya gitu loh. Misalnya gini, kita misalnya mau masuk penjara, kita nggak usah pusing-pusing berantem gitu ya, bacok-bacokan sampai luka, sampai bonyok, nggak usah ya. Tinggal aja berdiri di depan istana negara, bilang aja ya, yang enggak lah terhadap presiden kita gimana, wah sudah tentu pasti dijemput. Nah seperti itu ya. Jadi seringkali dalam perkara ini orang tidak perhatikan ya. Dan seperti tadi hambanya sudah kasih contoh ya, seringkali cerita ini loh, ini rahasia ya, ini rahasia ya, saya cuma cerita sama kamu loh ya, jangan cerita ke yang lain. Tapi lama-lama kok bisa semua orang tahu. Nah ya, nah itulah. Jadi maka dalam perkara ini banyak orang cerita ke saya gini, sorry maaf ya, saya punya urusan banyak loh, saya nggak sempat urusin orang lain. Apalagi sifatnya gosip sana, gosip ini begini, ini begitu, itu bukan urusan saya. Ya, karena saya belajar tidak mau terlibat dalam
perkara seperti itu. Tapi memang benar kita sendiri banyak persoalan-persoalan ya. Nah, kita untuk penyelesaian persoalan kita banyak sekali, apalagi ditimpalin yang enggak-enggak, ya kan. Nah, itu dari sisi saya mencegahnya begitu. Nah, kemudian lidah kan juga digambarkan sebagai api. Ya, api memang pakai korek api kecil ya. Nah, waktu apinya masih kecil, nah itu kita bisa pakai ya untuk memasak, nyalakan kompor dan sebagainya. Tapi ketika apinya sudah terlalu besar, kebakaran hutan ya yang sering juga terjadi di negara kita ya, yang mana kita bersyukur pada zaman Pak Joko Widodo ya bisa teratasi. Kalau dulu ada musimnya ya, musim panas, boleh katakan pesawat nggak bisa terbang dan sebagainya. Nah, itu api ya. Api kalau kecil dia jadi sahabat, memberi manfaat, tapi kalau besar itu jadi jadi bencana ya. Nah, seperti itu. Makanya kita mesti hati-hati ya. Ya, kita mesti pastikan lidah kita mau dipakai sebagai apa ya. Nah, kemudian kalau lidah kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, ya apa yang diucapkan melalui lidah kita itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sebagai contoh, orang sakit, ya, orang sakit. Ketika kita doakan, itu kan sudah pasti pakai lidah. Kalau tidak ada lidah, berarti nggak bisa keluar kata-kata gitu loh. Ketika kata-kata kita ucapkan kita melalui lidah kita, ya orang sakit sembuh, ya orang sakit bisa sembuh, ya berbagai hal-hal bisa diselesaikan melalui lidah, ya karena lidah kita izinkan dipakai untuk kemuliaan Dia, ya. Saya pikir sementara itu saja. Bu Skevi, saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin Pastor George mau nanggepin apa yang Pak Hasan. Silakan, Pastor George. Ya, makanya hati-hati ya, kita punya lidah harus dikekang. Seperti ini, kalau di dalam Yakobus ya kan, Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tadi kan sudah disebut oleh Pak Hasan ya. Jadi api itu kalau kecil untuk memasak, untuk rebus apa dan lain sebagainya, untuk goreng, dikuali dan lain sebagainya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, tadi kan sudah disebut oleh Pak Hasan tuh. Biasanya musim panas itu sampai asap-asapnya biasanya itu di Kalimantan itu. Jadi kadang-kadang pesawat itu terganggu oleh asap itu, sehingga amat sangat membahayakan ketika dia landing, take off atau apa segalanya ya. Nah, lidah pun adalah api. Ya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, hati-hati. Kita harus mengekang mulut, lidah. Jangan suka gosip. Ya, katakan iya, tidak katakan tidak. Muliakan Tuhan itu dengan mulut kita, dengan perilaku kita, dan lain sebagainya. Ya, itu dulu Bu Skevi. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, kalau dari tadi Pak Hasan sama Pak Jos Gunawan bilang, yang saya tangkap adalah terutama kalau hati kita, badan kita mulai panas, seperti musim panas, hati-hati kita dengan lidah kita karena akan keluar api yang akan kita semburkan. Dan itu bisa membuat kebakaran. Seperti tadi ya, kapuk-kapuk terbang-terbang. Ciri-cirinya tubuh kita mulai panas lah biasanya kalau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu.
Itu dia, kita yang harus kita jaga adalah lidahnya waktu itu kalau terjadi seperti itu ya, kebakaran seperti itu. Oke, kita lanjut ke Pastor George. Pastor George apakah sudah Pastor George melulu. George sama John. mirip, John sama George hampir mirip suara apa pengucapannya. John Hidayat. Shalom. Rupanya nama Pak Jos ini sudah sangat melekat ya di Gus Kevi, sangat erat, sangat familiar. Jadi antara Jos dan John itu dua sekawan yang bergabung. Ya, shalom, selamat pagi Gus Kevi ya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Jos Gunawan yang hari ini membagikan karunia rohani firman Allah dengan judul hati-hati dengan lidahmu, karena memang lidah adalah tidak bertulang ya. Andai saja lidah bertulang mungkin akan lebih berbahaya, tidak bertulang saja sudah sangat berbahaya, apalagi ada tulangnya ya, puji Tuhan. Memang betul sekali, saya setuju dengan firman Tuhan. Ini pelajaran penting, ini adalah nasihat penting, ini adalah ide yang sangat penting dari Tuhan agar kita dari hari ke hari terus belajar ya. Memang ada kalanya kita tanpa sengaja kita sharing dengan teman atau rekan jemaat atau sesama pelayan Tuhan. Tadi juga saya dapat pelajaran penting dari Ibu Skevi bahwa kita harus pilih dan hati-hati ketika kita sharing dengan sesama, karena kadang-kadang sharing kita itu bisa dibawa kemana-mana, ditambahin, dikurangin, dibumbuni, kira-kira begitu ya Bu Skevi ya. Jadi itu juga pelajaran penting buat setiap kita, agar kita nanti kalau sharing dengan siapapun, kita melihat teman sharing kita, apa yang kita sharingkan, poinnya apa, itu menjadi sangat penting agar tidak mengandung bahaya bagi banyak orang. Ya, itu pesan yang disampaikan lewat Gus Kevi tadi. Berterima kasih saya. Lalu kemudian memang ya kadang-kadang kita sih kepenginnya sharing, kita kepenginnya kadang-kadang berbagi pengalaman ya. Seperti halnya contoh dalam Alkitab, misalnya Tuhan Yesus itu ada, jadi dalam seluruh perjalanan Tuhan Yesus itu kadang-kadang Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid itu di tempat-tempat tertentu, di jam-jam tertentu, dan ini sifatnya adalah intern ya. Kadang-kadang ini dibicarakan hanya antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada tempat-tempat rahasia, ada hal-hal rahasia yang hanya boleh diketahui oleh murid-murid saja. Tetapi memang pada akhirnya ada seorang murid yang harus mengkhianati ya. Mengkhianati Tuhan Yesus, sehingga jam, tempat di mana kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak menyukai Yesus, yang tidak suka kepada Tuhan Yesus itu selalu mencari tahu, mencari informasi dengan berbagai upaya bagaimana caranya dan jamnya dan tempatnya di mana harus menangkap Yesus. Yudaslah salah satu murid yang harusnya ya menyimpan apa yang telah disampaikan oleh Yesus, rahasia-rahasianya. Yudas tidak bisa menahan ya. Tadi Pak Gunawan telah menyinggung, Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, sahabat Tuhan Yesus, orang yang telah diberkati Tuhan Yesus, diberikan jabatan strategis oleh Tuhan Yesus, sudah diberikan posisi yang sangat mapan oleh Tuhan Yesus, namun bocor mulut, dan oleh Yudaslah akhirnya tempat dan jam di mana kelompok ini akhirnya memutuskan untuk menangkap Yesus ya. Ya, itulah firman Tuhan yang saya tangkap. Dari sisi yang lain, itu nasihat firman Tuhan pagi hari ini luar biasa. Tuhan memberkati Pak Jos Gunawan terus menjadi suaranya Tuhan untuk dipakai Tuhan ya, membenahi keimanan kita, membenahi kekristenan kita, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ya, puji Tuhan. Selebihnya setelah itu saya minta izin Bu Kevi dan teman-teman untuk OTW ya, OTW. Mungkin kalau saya tetap bisa monitor, nanti saya monitor di jalan. Doa saya, teman-teman terus diberkati, disertai Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Ibu Kevi. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Pastor John. Nah, saya sudah menggunakan lidah saya dengan tepat dan benar. Pastor John, silakan Pastor John, mau ditanggapi. Ya, karena itu. Gini, Pastor, saya mau ini, karena salah satunya lidah kita dengan menyebut orang dengan nama sembarangan aja itu bisa memicu api membakar hutan.
Betul ya? Misalnya Ya, sekarang betul. seorang istri memanggil sayang kepada suami orang lain, itu bisa membakar satu keluarga besar, dua keluarga besar. Betul? Betul, setuju sekali Nah, Bu Skevi, itu betul. hal dengan panggilan itu bisa memicu kebakaran. Ya, Jadi kebakaran itu dimulai dari lidah, di mana kita bisa mengontrol apa enggak. Itu kita nggak mungkin mengontrol lidah orang lain, tapi ketika kita sendiri sudah mulai menyampaikan, berarti kebocoran mulai ada di diri kita, bukan di diri orang lain. Kalau bagi saya sih seperti itu. Ya, silakan Pastor kalau mau ditanggapi. ya. Tapi kasusnya beda dengan Bu Skevi. Kalau Bu Skevi itu panggil Pak Pastor John itu berkali-kali Jos, itu bukan menyalahgunakan lidah, tapi petah lidah. Menurut seperti Musa dulu, Bu. Iya, Ya, seperti Musa dulu itu. Ya, itu nggak berbahaya. Cuman Pak John itu sepakat apa enggak? Nggak apa-apa itu, Bu. Ya lanjut aja, Bu. Lanjut. Iya. Ya, gimana beberapa Pas? kali memang beberapa kali Bu Skevi memang salah sebut nama saya berulang kali. Tapi yang jelas 100% saya sangat memaafkan dan memaklumi. Puji Tuhan. Iya. Oke, kita lanjut ya ke Ibu Cynthia Gumilang. Silakan Bu. Shalom, selamat pagi Bu Cynthia. Iya, monggo Bu, silakan. Halo, sangat bagus sekali firman-Nya. Api, lidah kayak api, emang bener lidah kayak api. Kita anak Tuhan, mesti juga bicaranya ya hati-hati. Kalau enggak kita tidak melihatkan kita anak Tuhan. Gerak-gerik dan juga ngomong juga mesti baik, mesti dijaga. Karena kita terangnya Tuhan kan. Kita diciptakan sebagai kayak mirip Dia. Kalau lidah kita jelek ya api, wah kita kan nggak nyatukan Tuhan. Tuhan kan lidahnya, mulutnya kan juga nggak jahat kan, nggak kayak api. Jadi kita mesti kasih contoh yang baik. Kalau nggak kayak racun, kayak di sini dibilang di Yakobus 3 ayat 8. But no man can tame tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. Sangat bahaya ya lidah kita. Lidah kita juga bisa untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Dan lidah kita kalau kita tidak hati-hati, bisa caci maki, bisa kebun binatang keluar, babi, semuanya keluar. Amin. Emang gak gampang kan untuk nanggepin lidah kita. Kalau rohaninya kita tidak full of the Holy Spirit. Kalau kita udah banyak Roh Kudus di dalam hati kita, kan kita bisa tame kita punya lidah. Jadi nggak kebun binatang keluar. Itu saja deh. Abba Father, we love you, we honor you, we magnify your name. First of all, we ask you, Lord, to bridle our tongue because you created us in your image. Bless us all in this StreamYard and everybody who is listening. Help them to bridle their tongue to Lord, and pray that this message will go into their hearts. And bless Pastor George, John, Scaffy, Buscaffy, and Stephen, and everybody in Ikim and Uti. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. And last but not least, MKJ. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Ibu, bagaimana Kanada? Kabarnya Ibu Cynthia yang di Kanada ya? Iya, baik. Masih anaknya jadi sekolah di sini, di Kanada? Belum, masih SMA Bu, baru planning. Oh, kalau enggak di Indonesia ada yang kayak itu yang suka cari-cari sekolah. Dia dulunya juga pernah sekolah di Kanada. Dan dia bagian situ. Namanya, aduh saya lupa namanya. Kalau interested ya aku kasih nomor cari dia di Boleh, Facebook. Ibu,
Di Nanti Facebook. di chat aja Bu, kasih nomor telepon Ibu, nanti saya boleh hubungi Ibu ya. Karena ini kan lagi bahas lidah Bu, bukan bahas sekolah. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Lidah kita lidahnya Pastor Josh ini Oh iya sombongnya. benar, kita tadi baru ngomong jaga lidah. Iya. Lidah kita lagi kemana-mana ini, lagi nggak ngomong topik. Oke, kita lanjut ke Tadi- Pak Stephen ya tadi Bu Cynthia. Kirain Bu Terima Stevi kasih. minta anaknya dijodohin di Kanada. Kenapa? Ternyata bukan ya. Anaknya dijodohin di Nah itu Kanada. lidahnya nggak dijaga tuh. Enggak, Enggak, ini cuma membenarkan, memastikan. Jadi bukan supaya tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ini namanya bersilat lidah juga. Kita lanjut ya ke Pak Stephen. Terima kasih Bu Cynthia buat sharingnya. Pak Stephen silakan. Shalom Sama-sama. semuanya. Gusti Yesus Shalom. berkahi. Ya, shalom. Nggih. Saya mau ada satu lidah, tapi lidah itu condong ke agomo habis gitu ya. Saya bacakan, saya dikirimi Alkitab Pak Yulkifli. Yulkifli itu yang punya channel tidak biasa. Ini saya bacakan. Lidahnya itu ngeri itu. Padahal ini lidah ring 1 ya. Lukas 9 ayat 53 dulu. Orang desa itu tidak mau menerima Yesus karena ternyata dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ini yang nggak mau menerima orang-orang yang disitulah pokoknya. Gitu. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka seperti yang dilakukan Elia? Stop, sampai di sini dulu ya. Nah, ini ring 1 kok mudah marah gitu ya. Yang saya tangkap ini rohnya ini Yakobus dan Yohanes ini roh agomo nih. Yang saya tangkap. Nanti hambanya bisa korek gitu kalau saya salah. Ini saya pakai TSI. Gitu. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya hambanya? Kok mudah marah gitu ya? Itu pertanyaannya. Kok mudah marah? Monggo hambanya dijawab dulu. Oke, Pastor George, silakan. Boleh diulangi Pak? Boleh diulangi lagi? Intinya kok murid Yesus ring 1 kok gampang marah gitu ya Pak Stephen ya? Silakan diulangi lagi Pak Stephen biar Pastor George-nya paham untuk dijawab. Pak Stephen. George. Halo. Iya, ya. Saya pakai TSI Alkitab yang dikirimi Pak Jul. Pak Jul itu yang tidak biasa itu ya, punya channel tidak biasa. Ya. Di Lukas 9 ayat 53 dan 9. Ayat 53 ya. Dan 54 saya bacakan. Orang-orang desa itu tidak mau menerima Yesus. Logika saya yang marah harusnya Tuhan Yesus ya. Logika ini logika berpikir sederhana. Karena ternyata dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka seperti yang dilakukan oleh Elia? Nah, pertanyaan saya, mengapa? Ring 1 ini kok mudah marah? Monggo. Oh ya, kalau yang saya tangkap Pak ya, kan ini kehendaknya muridnya, bukan kehendak Tuhan, ya kan? Ini dengan penuh emosi, Bapak ya, karena melihat orang Samaria ini kok ngeyel. Saya bacakan ya, Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi
ke desa yang lain. Kalau yang saya tangkap Pak ya, kalau murid-muridnya itu kan ketika itu kan masih belum ada Roh Kudus pertama. Satu contoh, Petrus berkali-kali dia itu menyangkal. Jadi dia itu masih menggunakan dengan emosi, apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh manusia itu nggak sama di sini ya. Kalau manusia di sini dengan emosi manusia, maka muridnya itu mau bertindak dengan kekerasan, Pak Stephen, menggunakan dengan kekerasan, dengan fisik, dengan hukuman. Tapi Tuhan itu kan kasih, Tuhan Yesus itu kan kasih. Ya bukan untuk datang untuk gampang untuk Tuhan Yesus itu membinasakan, mau turun api kayak mau apa, orang dia itu Tuhan yang maha dahsyat ya kan. Nah, melihat orang Samaria yang menolak Tuhan Yesus, kan banyak juga di sini. Banyak orang yang menolak Tuhan Yesus, menghina, mencemooh. Nah, itu kita jangan sampai seperti murid-murid ini dengan kedagingan, Pak. Dengan kedagingan, mau dengan respon dengan kedagingan, dengan kekerasan. Nah, untuk itulah kita dipanggil ya tadi ya. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang seperti yang saya tadi jelaskan, uraikan itu. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, ini bisa berubah ketika Roh Kudus itu sudah turun. Akan lebih baik kalau seorang penolong itu, saya pergi, seorang penolong itu yaitu Roh Kudus itu turun, memenuhi dan memimpin kita. Itu dulu Pak, jawaban dari saya Pak. Ya, jadi janganlah. Istimewa sekali. Saya mendapatkan baru ini, Roh Kudus ya. Saya lanjut, Pak John. Pak. Saya boleh tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Hasan ditambahkan dulu. Sebentar ya Pak. Pertanyaan dari Pak Stephen itu ya, saya coba tangkap begini ya. Jadi di sini membuktikan, kan tadi Pak Stephen sebut ring 1 ya. Kalau misalnya kita katakan ring 1 istana, berarti kan berbeda ya. Berbeda dengan kita yang rakyat biasa. Jadi tentu ya dari sisi powernya atau apa berbeda. Nah, di sini Pak Stephen juga sebutkan ring 1. Nah, di sini saya mau katakan, nah, di dalam sebagai pengikut Yesus tidak ada istilah ring 1. Semua kita adalah ring 1, ya. Nah, jadi baik Pak Stephen, saya, Paulus, Petrus, ringnya sama. Jadi semua tidak ada ring 1, ring 2. Jadi artinya apa? Di sini membuktikan bahwa murid Yesus itu juga manusia biasa sama seperti kita, ya, yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah, ya kan? Kok ngamuk, kok emosi, kok marah sedikit-sedikit. Nah, itu hal yang kita mesti pahamkan dulu, ya. Itu pertama. Kemudian di sisi lain, ya, melihat itu, ya, langsung emosinya memuncak, ya itu hal yang sangat biasa sekali, ya kan. Nah, pertanyaannya kok murid ring 1 Yesus ya, atau murid Yesus begitu. Nah, mungkin untuk hal itu mesti kita perhatikan sampai selesai dulu, sampai peristiwa Yesus disalib, ya, bangkit. Nah, setelah Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus. Nah, di situ yang saya pikir bisa menjawab pertanyaan Pak Stephen ya. Tapi sebelum kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus, ya pasti putar-putar di sana gitu. Sebagai salah satu contoh Petrus lah. Nah, kita perhatikan Petrus boleh katakan murid yang paling top lah, ya, paling berani, paling proaktif, ya, sangat membela gurunya. Ya, ketika waktu Yesus ditangkap pun dia masih bisa membela gurunya dengan pedangnya itu loh, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus itu dengan kekuatannya sendiri justru itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan yang Yesus maksudkan. Nah, sehingga waktu itu Yesus bilang, masukkan pedangmu, ya. Saya lupa ya, kalau menggunakan pedang gimana saya lupa, ya, itu ada ayatnya. Nah, kemudian setelah Yesus ditangkap, nah kita lihat ya, sebelumnya Petrus bilang, Yesus bilang gini, malam hari ini juga kalian semua imannya akan goncang. Terus yang murid yang lain ya diam. Tapi Petrus bilang, tidak,
sekalipun mereka semua imannya goncang, sekali-kali aku tidak. Mati pun aku mau, masuk penjara pun aku mau. Wah, luar biasa. Tapi ketika Yesus ditangkap, ya, ketika ketemu hamba perempuan, ya kayaknya kamu pengikut dia. Oh enggak, bukan, ya. Ada hamba perempuan yang lain. Oh tidak, sampai akhirnya bersumpah. Ya, pertanyaannya kenapa hal itu terjadi? Nah, itulah tandanya karena terus mau tadi Pak Stephen katakan ring satu itu manusia biasa, sama persis seperti kita, ya kan? Nah, kejadiannya berubah pada saat apa? Pada saat Yesus sudah bangkit, ya, turun Roh Kudus. Nah, nanti Pak Stephen boleh pahami di situ. Setelah peristiwa Roh Kudus yang turun dalam hidup mereka, gimana cerita murid yang tadi Pak Stephen katakan ring satu, ya kan? Apakah kita lihat dia ngamuk dan sebagainya? Mungkin itu aja sebagai satu tambahan pemahaman ya. Nah, saya berharap jangan cuma sorotin di titik itu saja, ya kan? Nah, kalau sorotin di titik itu saja, itulah yang memang makanan cuma gitu loh, ya. Jadi memang mereka terplot ya, pikiran terplot ke satu. Jadi kita nggak bisa lihat ke satu yang bulatan kecil. Kita mesti lihat perspektif secara keseluruhan secara luas. Tambahan saya itu aja Pak Stephen. Semoga bisa mendapat wawasan. Jadi keistimewaan kita ya Pak Stephen ya, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur, penuntut, pengajar, yang mengingatkan kita. Nah, di luar kekristenan, kenapa perilakunya, perbuatannya, tindakannya itu amburadul, Pak Stephen, dan di luar kemanusiaan, padahal berdiri di atas agama. Ya, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, guru boleh banyak, namun Roh Kudus hanya untuk anak-anak Tuhan. Makanya ada beberapa ada yang berdasarkan agama, tapi perbuatannya itu jauh-jauh sadis, jauh-jauh kejam. Kebudayaan itu masih terlalu tinggi, Pak Stephen. Kebudayaan Indonesia itu sangat luhur, sangat bagus, sehingga ini adat ketimuran, sopan santun. Memang saya rasakan begitu. Ketika ada yang namanya sesuatu hal ya berdiri atas nama agama, kemudian tidak ada Roh Kudus, itu kualitasnya jauh dari kebudayaan Indonesia yang luar biasa. Kebudayaan Jawa tuh luar biasa, santun, sopan, tepo seliro, tahu sendirilah Pak Stephen ya, kita semua ya. Nah itu. Terus atas nama agama, bagaimana yang dialami oleh anak-anak Tuhan? Gereja ditutup, gereja dibom, orang ibadah dilarang. Coba perbuatannya atas agama Pak Irjen Pol itu, coba dihajar, digebukin, dikeroyok, kemudian nggak terima, dia sudah mempersiapkan taiknya, beraknya itu dibungkus, kemudian untuk dipersiapkan, dilumuri ke mukanya, masih kurang satu badan, Pak. Itu, atas nama agama, wah luar biasa ini. Itu karena tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Allah yang memimpin, tidak ada kasih. Ya, itu aja dulu ya Pak Stephen. Soalnya saya berapi-api ini. Jadi saya tambahkan sedikit, betul apa yang Pak Jos tadi sebutkan. Jadi kuncinya kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu, dia belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Karena Yesus masih ada di dunia. Ya. Nah ketika Yesus naik ke surga, ya kan, nah Roh Kudus datang. Nah Roh Kudus lah yang menguasai hidup Petrus dan kawan-kawan. Nah, ya setelah itu ceritanya berbeda. Saya mau tanya Pak Hasan, maaf Pak Hasan. Apakah Roh Kudus itu Jibril, Pak? Jibril itu siapa ya? Yang jelas Ini udah menyimpang nih teman-teman. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus, ya. Jadi fungsi yang Tritunggal. Jadi kan dia Yesus ke surga. Ya kan, Roh Kudus yang turun ya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus ya. Jadi Pak Stephen perhatikan jangan cuma satu titik itu, mesti lihat perspektif secara luas ya. Nah, setelah
Roh Kudus ya turun menguasai hidup Petrus dan kawan-kawan, itu ceritanya berbeda. Ya, tidak pernah kita dengar Petrus ngamuk, Petrus marah-marah, paham gue Pak. Petrus kembali lagi mau jadi nelayan. Nah, itu aja sih Pak ya. Saya bisa tambahkan, maksudnya gini loh, supaya saya tahu apa yang Pak Stephen mau tanyakan. Saya sudah tahu apa yang Pak Stephen mau tanyakan. Saya jadi maksudnya ini fellowship. Ini fellowship Pak ya, ini fellowship. Jadi nggak punya banyak waktu untuk berdebat dan sebentar lagi kita harus closing. Nah, jadi kalau untuk berdebat itu nanti mungkin sesi khusus Pak. Gitu. Saran saya gitu ya. Silakan Stevi lanjutin. Saya tadi bertanya kok. Berarti saya mendapat jawaban yang puas. Mendapat jawaban yang puas dari Pak John. Ya udah, terima kasih Pak Steve. Apa yang oleh Pak Hasan bisa memberikan pencerahan pada Pak Stephen ya. Kita masih ada beberapa orang, jadi kita kasih waktu ke yang teman-teman yang lainnya mungkin bisa memberikan pencerahan buat Pak Stephen. Oke, Pak B. Aritonang. Shalom Pak, selamat pagi. Shalom Bu Skepi, Pak Hasan Tandri, haleluya, haleluya. Assalamualaikum. Ini firman Allah tidak pernah berubah sekalipun dunia berubah. Haleluya. Oke. Hanya itu aja. Saya mau nyanyi dulu satu lagu ini, lagu rohani Mandarin kalau boleh. Oke, nggak lama kan Pak ya, karena waktunya yang lain. Terlalu lama kan Pak ya? Satu lagu? Iya. Iya, mantap. Paling 2 menit kok Bu. Oh 2 menit. Yang penting Lai Aritonang jangan satu album ya. Satu Pak Hasan, puji Tuhan. Pak Hasan bisa, Pak Aritonang bisa bahasa Mandarin ya? Iya, lagu bahasa Indonesia lah, tapi kan ada Mandarin di bahasa Indonesia kan. Oke. Ya, silakan. Silakan, ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mantap. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Diredakanlah dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, lanjut. Terima kasih, salam. Shalom. Nah, amin teman-teman. Salah satu kita menggunakan lidah adalah seperti Pak Aritonang. Boleh banyak lagu yang kita nyanyikan, tapi memuji selain kitanya secara rohani memuji Tuhan. Tuhannya senang karena kita bernyanyi untuk Dia, berarti kita punya roh berkonek dengan Tuhan. Yang menciptakan lagu juga senang karena lagunya memberikan berkat bagi orang lain dan mungkin sebenarnya nanti ada berkat yang lain. Begitu ya Pak Aritonang ya, gunakan lidahmu untuk memuji Tuhan melalui lagu. Pak. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Pak George, mau ditanggapi? Karena melalui lagu begitu banyak kata-kata syarat untuk menyatakan siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak Aritonang. Saya memang suka kalau Pak Aritonang ini menaikkan pujian ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak Aritonang ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke Pak PH Siahaan. Silakan Pak, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, shalom. Iya, silakan Pak. Baru masuk ini. Ya. Saya mau ke Pak Stephen dulu. Saya karena ini baru masuk, belum ikut dari tadi. Pak Stephen ini yang mualaf dari Stephen Wibowo itu kah, atau Stephen lain lagi nih? Lain Pak, saya dari Kejawen Pak. Dari Kejawen ya itu karena ayat ini itu saya bacakan ulang aja. Tadi terjadi miss sama Pak siapa itu Hasan. Saya nggak debat loh, saya tanya.
nalika sakabat loro Yakobus lan Yohanes weruh sing mengkono mau nuli matur marang Gusti Yesus. Gusti menapa kepareng kawula sami nyuwun supados tiang-tiang menika dipun sambar mbledhek kajenengipun sirna. Lah kan maksudnya saya harus melebihi mereka gitu. Saya paham. Makanya saya dijawab Pak John itu saya berterima kasih. Ternyata Roh Kudus dan Roh Agomo ini jumplang jungkir jauh gitu loh. Saat saya menggunakan Roh Agomo ini parah. Maksud saya gitu. Jawaban Pak John terima kasih tadi Roh Kudus. Jadi saya tadi itu bertanya mestinya, nggak ingin berdebat. Matur sembah nuwun, karena saya nyun sewu dibully dengan agomo sekarang itu saya alergi dengan agomo Bapak. Jujur, niku lho. Jadi kalau niku wegah, nek bicara golongan, bicara agomo. Kupikir tadi, ya aku nggak paham sekali semua bahasa Jawa saya. Intinya ini maksudnya gini, itu ini kita bicara lidah. Kalau itu lidah para murid ini kan mudah sekali ya. Mudah sekali keluar gitu loh. Enggak, para murid mana dulu, Pak? Yakobus Yohanes. Yang ini. Bukan ini konteksnya Yakobus dan Yohanes. Memang ini saat beliau belum mengenal siapa Sang Kristus sebenarnya. Karena ya itu tadi kembali ke Roh Kudus. Pasti mereka kenal, Pak. Mereka para murid kok, Pak. Masa mereka nggak kenal? Saat ini beliau belum tahu siapa Sang Kristus sesungguhnya ini. Saat ini loh, saat beliau mengucapkan ini loh. Oke, gini kita tengahi dulu. Pak Stephen pasti mesti banyak berbicaranya, sharing khusus temanya Pak Stephen. Kita Pak Siahaan ada yang mau disampaikan? Karena kita sebentar lagi sudah mau masuk ke doa, mau ditutup. Masih ada Pak Harley. Pak Siahaan mau ada yang disampaikan? Sedikit ya, aja. Saya kira tadi dia Stephen Wibowo itu mau tak marahi gimana otaknya masuk ke Muslim itu ya, pikir saya tadi ini Stephen lain. Oke. Itu aja Bu. Pak, saya petobat baru Pak. Derek Gusti Yesus nembe. Matur sembah nuwun, saya nyimak di bawah aja lah. Matur sembah nuwun semuanya. Yo, ya terima kasih Pak Stephen. Ya, beliau memang tanya. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus ya. Lanjut. Silakan Pak Sian. Ya, intinya terima kasih baru masuk di channel Ibu ini. Salam semuanya, itu aja. Kupikir tadi dia dari Muslim, itu aja. Makasih. Shalom. Oke. Sudah Pak Siahaan? Sudah Bu. Ya. Salam kenal aja untuk semua kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih sudah bergabung Pak. Kita lanjut ke Pak Harley. Ini adalah terakhir. Pak Harley, silakan Pak Harley. Go now. Salam teman-teman, Pak Hasan dan kawan-kawan ini. Salam. Shalom. Kebagian terakhir ini ya. Ya, karena saya mendengar beberapa teman ini tadi nggak dari awal ya, tapi ya sebagian sudah saya lihat dari skip akhirnya saya bisa mengambil suatu ya sedikit mengerti. Ini saya juga di pinggir jalan jadi jadi saya mau bacakan ini aja 1 Petrus 3 tentang kasih damai dan menderita dengan sabar. Jadi 1 Petrus 3 yang 8 itu. Oke, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaknya kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaknya kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, saya lanjutkan ke 13. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat? Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun
kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, itulah. Mungkin itu saya bacakan seperti itu aja karena akhir-akhir ini suasana memanas karena cerita-cerita itu Pak Kacé dan Irjen yang luar biasa itu membuat kita panas hati, dan semoga kita juga bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Oke, mohon tanggapannya Pak Hasan, Pak Gunawan, atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam, salam. Shalom, terima kasih. Oke, kita kasih dulu Pak Hasan, apa Pak Gunawan mau ditanggapi? Ya, Pak Hasan dulu. Tadi kan disebut duluan. Ya, silakan Pak Hasan. Ngeri loh kalau disebut duluan namanya. Kali ini Silakan Pak Hasan. Pak Jos dulu lah, hambanya narasumber kan. Ya, silakan. Aduh, ya. Saya ini trio, Bu Skevi. Saya, Pak Hasan, Pak John ya. Jadi trio ini. Trio bersatu ini. Iya. Cuman akhir-akhir ini agak trio apa, Bu? Iya. Jadi Pak Harley tadi ya. Jadi janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan ya, Pak Harley ya. Kita harus beda. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Jadi biarkanlah kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Biarkan Tuhan mempunyai rencana yang indah. Semua seizin Tuhan. Jadi apa yang terjadi di Pak Kacé, ke orang-orang yang itu, karena sejak dulu aja sudah sebagai anak-anak Tuhan ya memang harus menghadapi begitu ya Pak Harley ya. Jadi semua seizin Tuhan akan menimbulkan kebaikan Pak. Ya terima kasih Bu. Giliran Pak Hasan. Pak Hasan, monggo Pak Ketum. Oke. Jangan bilang ketum. Ketum tuh pasti kan ketum asli itu Pak Jenderal. Koordinator kan boleh. Ada ko-nya. Ya oke. Ya jadi ini apa ya saya jadi ya jadi ini intinya gini. Ya segala sesuatu itu apapun yang kita ucapkan dengan lidah kita, baik itu ya betul ataupun tidak ya. Nah, kalau kepleset tuh kita mesti tanggung konsekuensinya. Tapi kita tetap percaya bahwa di dalam semuanya itu Allah turut bekerja ya. Jadi kita bersyukur Tuhan kita ini tidak melihat dari sisi berapa banyaknya kita berbuat salahnya ya. Sebanyak kita berbuat salah mesti dihukum betul ya, dosa dihukum. Nah, tapi Tuhan Yesus menyediakan satu solusi ya di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku segala dosamu, maka kamu adalah adil dan setia. Maka aku adalah adil dan setia, aku akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau daripada segala kejahatan. Ya, kuncinya di sana ya. Nah, jadi inilah yang membedakan ya, atau inilah yang teristimewa dari iman Kristen ya. Saya coba meminjam istilah kata-kata Aditya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bersyukur perkataan lidah yang kepleset, kita tinggal datang pada Tuhan, kita akui ya, itu semua diampuni dan kita kembali seperti biasa. Dan persoalan Pak Kacé misalnya, ya kita harus akui karena Pak Kacé masih injak tanah ya, belum berjalan 10 cm di atas tanah. Jadi bisa saja ya selama dia menyampaikan sebagai YouTuber ya, ada kepleset. Nah, kita nggak tahu ya. Ini pun belum nggak bisa kita vonis ya, karena belum melalui
pengadilan, ya kan? Nah, tapi anehnya ada sekelompok orang yang mereka merasa Tuhan dan mereka sudah bisa memvonis Pak Kace sudah bersalah menista. Nah, ini bingung juga. Tapi kita bersyukur ya, kita pengikut Tuhan yang bukan demikian. Ya, bukan demikian. Jadi makanya kita inilah ya, kita mesti harus lebih lagi pahamin Tuhan kita lebih jauh lagi. Seperti tadi pertanyaan Pak Stephen itu memang betul ya. Jadi ya itulah kenyataannya. Ya, saya pada saat pertanyaan itu ditanyakan, saya dikasih hikmat bahwasanya memang murid Yesus meskipun ring satu dengan kita sama, tidak ada bedanya. Ya, jadi kita di dalam mengikut Yesus tidak ada kasta-kasta gitu loh. Ya, meskipun pendeta besar, dahsyat dipakai luar biasa, dengan kita sama saja statusnya, ya kan? Nah, suatu saat ketika kita di pintu surga, ya mungkin sudah pendeta besar, tapi ternyata waktu di screening Yesus nggak ada, tetap nggak masuk. Ya, kita mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau di screening di pintu surga ada Yesus masuk, ya kan? Di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Meskipun sudah melakukan mujizat dan macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi saya cuma ingatkan, nanti ini juga buat saya sendiri, saya selalu pastikan, adakah Yesus di hatiku? Ya kan? Jadi perkataan kita ini bisa, ya. Perkataan kita ini bisa membuat ya Yesus, maksudnya dalam hati Roh Kudus ya. Kalau Yesus masuk ke diri saya, pasti saya sangat ganteng sekali. Dan Yesus lebih tinggi, itu senang. Tapi maksudnya Roh Kudus ada dalam hati kita. Jadi kalau ucapan kita, misalnya perkataan yang kotor-kotor keluar, itu kan hati kita sudah bisa merasa gitu loh. Ada satu tidak sejahtera gitu ya. Nah, itu sebagai satu tanda atau lampu merah gitu loh. Lampu kuning lah, ya kan. Tapi kalau kita sadar, aduh Tuhan saya berdosa, kita kembali ke 1 Yohanes pasal 1:9, mengaku, minta ampun, itu kembali lagi, ya. Tapi kalau tidak kebablasan, akhirnya ya udah, ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak yang saya bisa tambahkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Pak Hasan. Tambahkan, George. Bu Gaby. Oh iya, kasih Aan. Oke. Oke, terima kasih. Halo. Salam Pak. Ini saya dulu atau Pak Herli mau menyampaikan sebentar? Ada beberapa sedikit aja. Minta waktu. Silakan Pak, silakan. Oke, makasih. Ada mungkin yang lain yang kita harus apresiasi kepada Pak Muhammad Kace atau Kristuber Indonesia saat ini Pak ya. Yang saya sedihnya begini, para gereja besar, pendeta besar, bahkan ya kalau boleh saya komen soal PGI, tak ada sedikit pun mereka bersuara kepada Kristuber yang selama ini justru saya sangat bersyukur ya, adanya Murtadin menjawab para, ya kalau saya bilang pengkhianat lah ya, yang mereka mualaf itu ya, yang menghina kita, menghajar kita, menyiksa kita, puluhan tahun Pak. Artinya apa yang disampaikan oleh tadi Pak Cynthia yang baca Alkitab tadi soal Yohanes tadi ya. Saya bukan orang teolog, tapi saya di lapangan real Pak. Saya di lapangan real, saya 35 tahun di lapangan melihat kondisi-kondisi, pindah sana, pindah sini, Sulawesi, NTT, Kalimantan, Sumatera, saya udah pindah. Saya justru melihat kondisi. Artinya ini yang mungkin tidak dilihat para pendeta besar atau mereka mengaku berjubahkan kemegahan seperti yang dibilang Pak Tandri tadi, tidak semua hanya yang masuk ke dalam kerajaan surga yang telah mereka merasa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang di sini saya lihat pagi ini, saya secara pribadi berterima kasih kepada Murtadin yang berani menjawab
Intinya gitu Pak, mereka menjawab apa yang telah kita rasakan. Saya dari zaman Soeharto udah hidup, melihat itu banyak tameng yang palsu ya. Terutama orang-orang kita di pemerintahan, nggak ada kemampuan untuk bersuara Pak. Nggak ada kemampuan mereka bersuara. Uang Allah pun ada kemampuan, mereka ego Pak. Nggak berani, kepingin nyaman Pak, kepingin nyaman. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Sekarang Pak Luhut inilah, dia menteri segala urusan, dia nggak ada keberanian untuk bersuara. Padahal di masa usia dia sekarang ini, makanya kan banyak pendapat dari lain, KC bukan penginjil, nggak salahkah mereka cara berpikir begitu? Dia hanya menjawab, meresponi akibat apa yang diukurkan kepada kita selama ini atau dihinakan, ditindas. Ibu ingat nggak yang di Medan, Bu Meliana hanya menyampaikan ke tetangga yang punya warung, kawannya dianggap, Bu, kalau bisa janganlah terlalu kuat-kuat toanya. Cuma gitu aja, menjadi pasal penistaan loh Pak. Nah ini yang mungkin bapak-bapak di Jakarta sana, ya kami yang di Kalimantan aman, saya pastikan kawan-kawan saya di sini banyak Muslim yang bagus-bagus juga, kita harus catat juga itu. Tapi yang saya bicara ini kepada mereka yang terpapar radikalisme, terutama sama NB biadab itu. Saya paling mengatakan itu jenderal biadab itu. Artinya ini yang mungkin kalau ada link-link Bapak di kota sana kepada pengusaha besar, Pak. Kalau mereka bicara ke Mabes, Pak, didengar, Pak. Karena semua itu, Pak, ketika pengusaha besar orang-orang Kristen atau yang membela Kristen di sana bicara, didengar, Pak. Tapi kalau kita orang agama yang tinggi pun segala macam nggak didengar. Ketika pengusaha besar menyampaikan ini kepada Mabes, mereka dengar. Saya pastikan itu, Pak. Bapak mungkin udah tahu lah, mungkin Pak Gunawan udah paham betul sama Pak Tanri di kota-kota besar itu, politik dan atas hubungan terhadap usaha dan pemerintah dan agama. Jadi yang saya sampaikan di sini Pak, tolong Bapak-Bapak di Jakarta, di Jawa itu bersatulah. Ada nggak komentar para pendeta besar itu? Tidak ada Pak. Tapi kita yang di room ini saya harus berdoa, berharap kepada kita harus berterima kasih kepada para murtadin yang telah memberikan, bukan soal kita membalas, tidak Pak. Saya paham betul tadi soal Yohanes dan Matius tadi tidak boleh kita balas kejahatan dengan kejahatan, setuju, sangat setuju. Tetapi kita menjawab bisa dong Pak, bisa, sangat bisa lah. Artinya supaya ke generasi ke depan itu ada nilai yang kita harus junjung kepada apa yang kita ditekan atau ditekan beberapa persoalan hidup. Jadi ini yang mungkin Pak, ya saya bicara dari segitu aja. Implementasi daripada teologi itu kita bicara karena saya di lapangan 35 tahun. Kayak saya sih nggak pernah kena Pak ya, tapi kayak saudara-saudara saya Pak, mereka transmigrasi di Jawa, dari Jawa ke Sumatera. Kalau bukan mereka KTPK itu apa namanya Islam, mereka nggak dapat Pak. Itu KTP Islam dulu, baru mereka dikasih jatah. Itu terjadi itu Pak. Coba tanyalah, kita keliling berani saya keliling di Bengkulu saya, di Padang saya. Itu kejadian. Jadi dari segitu mungkin yang akan diangkat para Kristuber dan para pemikir atau bapak-bapak yang ada di Jakarta sana. Itu aja Bu. Makasih. Yang punya channel ini Bu Uti atau siapa ya yang punya channel? Mohon maaf. Oke. Ini Askri Pak. Jadi Askri ini kolaborasi. Ya, jadi gabungan channel-channel Pak. Ya, jadi kita lebih arah ke bersatu Pak. Kita berharap bisa ada kesatuan, bisa melangkah bersama. Intinya itu sih Pak Syahan. Iya Pak. Ya. Saya setuju ada persatuan Pak. Ya, jadi apa yang Pak Syahan tadi sampaikan itu, memang itulah kenyataan kita hadapi. Ya, tapi kita bersyukur. Kita milik Kristus ya. Memang Yesus sudah katakan di dunia ini tidak ada keadilan kok, ya kan? Kalau Yesus sudah katakan tidak ada keadilan, mau gimana pun tetap itu fakta terjadi. Yang terpenting adalah ya kita pastikan Yesus tetap ada di hati kita, sukacita damai sejahtera itu tidak pernah tinggalkan hati kita gitu loh.
Ya, seperti apa yang dialami Pak KC, saya sangat yakin dan percaya meskipun dia babak belur digebukin, tapi sukacita menguasai dia. Itu saja, saya kembalikan ke Bu Skevi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih saya punya jaringan lagi gak bagus ke pentas sana pentas sini. Oke, Pak Siahaan, Pak Sola Gracia, juga Pak HTN, welcome to ASKRI Fellowship. ASKRI itu adalah gabungan-gabungan dari Kristuber tanpa denominasi. Kita setiap pagi ada jam 7 dengan Pak Asan sebagai ketua koordinator dan tidak mau dipanggil Keko aja ya jadinya. Ketua koordinator Keko. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Siahaan sudah pernah bergabung. Besok akan ada lagi, silakan bergabung. Kita sudah waktunya di 1 jam 30 dan masuk Pak Sola dan Pak HTN detik terakhir, dan mungkin besok bisa bergabung Pak Sola dan Pak HTN karena kita akan doa bersyafaat, doa Bapak kasih kami. waktu sebentar aja Bu Skevi, waktu sebentar aja Kasih Bu. waktu gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Ya, silakan Bu. Silakan Pak Sola dan Pak HTN ya. Setelah itu kita tutup dalam doa. Silakan Pak Sola. Shalom pagi Pak Sola, apa kabar? Pak Sola tahu Pak. Dari Sulawesi ya kalau nggak salah. Shalom Pak Sola. Shalom. Apa ini Pak Bom Bu ya? Oh bukan, Pak Sola. Oh bukan ya. Mungkin masih ini karena Pak Sola juga jaringannya suka putus nyambung dulu. Oke, kita lanjut ke Pak HTN deh. Pak HTN. Shalom Pak HTN. Ya, selamat apa itu di sana? Selamat pagi. Pak HTN dari Eropa ya? Enggak, California. Oh California, oke. Saya silakan, juga Pak. terpental-pental tuh tadi masuk keluar. Tapi kalau melihat hanya YouTube-nya lancar gitu. Nah, ya, bagus sekali ministry ini. Saya cukup cukup dalam menerimanya. Nah, Ibu Skevi, saya merasa sedih itu si Romonya kena hacker itu sampai sekarang belum pulih-pulih lagi. Maaf Pak, saya suaranya kayak robot. Oh, maksud saya Romo Daniel kena hacker channelnya. Oh iya, udah kembali sih Pak, sudah pulih. No, enggak, belum siaran reguler tuh. Oh. Iya. Dari saya ucapan selamat deh kepada teman-teman, tetap gigih berjuang demi kebenaran Kristus Yesus yang kita sembah. Amin. Iya, jangan pernah undur walaupun banyak kesulitan. Ya memang sudah difirmankan ya bahwa inilah yang kita hadapi, tapi jangan pernah putus asa karena di balik sana mahkota kehidupan tersedia untuk yang setia dan taat begitu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam dari California ya Pak HTN. Oke, terima kasih Pak udah bergabung. Oke, Pak Sola itu device not connected, jadi nggak bisa ini Pak, nggak bisa dinaikkan, keluar dulu. Terpental itu Bu, terpental itu. Terpental Pak Sola di device not connected, jadi keluar dulu, masuk lagi dengan camnya dibuka ya. Oke, Bu Uti, shalom Bu Uti, dari tadi banyak yang nyariin Bu Uti nih di chat nih. Oke, gitu ya. Iya, salam Bu Uti. Hari ini mak saya pagi saya nggak bisa ikut tadi karena saya harus mau buru-buru, saya mau ke ini, ada mau keluar sebentar. Jadi ini saya sempatkan diri nengok dulu sebentar karena ya saya mau keluar, mau ada urusan di luar pagi-pagi. Iya, ini tentang itu ya Pak, tentang tadi judulnya lidah ya. Judulnya apa Pak Gunawan? Iya, tentang lidah ya. Masih lidah bicara bagaikan api. Iya. Ya, kesimpulannya memang lidah bahaya banget ya, apalagi kayak kita apologet gini ya. Apologet, lalu ya kita harus punya hikmat sih. Saya kalau disuruh berhenti dalam berapologet nggak bisa lah, emang itu udah panggilan ya. Tetapi yang harus saya hadapi sekarang ya bagaimana menjaga lidah.
Sedangkan kita bicara tentang firman Tuhan aja masih itu ya, masih dianggap sebagai penista ya. Kita menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu kalau sudah nyata-nyata di depan mereka, mereka nggak bisa ngomong, kita dibilang menista loh, jangan salah juga. Bukan menista artinya ini, kita dibilang, ya mereka nggak suka gitu loh. Tetap aja, jadi menyatakan kebenaran juga salah, apalagi kita salah lidah gitu. Ya ini memang riskan sekali ya sebagai anak Tuhan, siapapun kita, ya walaupun siapapun kita orang Kristen ya, kita harus menjaga lidah kita, bukan karena takut, bukan karena apa-apa sih, tetapi ya memang Tuhan maunya kita seperti itu ya, lidah itu tajam bagai apa ya, lidah yang dolak-dalik ya, kalau di Alkitab mengatakan lidah yang dolak-dalik itu ya nggak bagus gitu. Tetapi kalau dari perkataan kita keluar caci maki ya, dari mulut kita keluar pertengkaran, kemarahan, ya itu menyatakan bukan ada Yesus dalam hati kita, karena kita orang Kristen itu diminta untuk memberitakan damai sejahtera ya. Ya maaf nih, kayaknya nggak nyambung ya dengan Pak itu ya. Ininya saya nggak nyambung, saya nggak ngikutin, baru masuk soalnya. Maaf ya. Lumayan Bu, lumayan Bu. Iya, ya Ibu Skevi saya dicariin, kenapa Bu? Siapa yang cari saya? Di chat nih Bu, tadi saya. Oh Bu, Iya, Pasiaan, terus ada nih 4 lobang batang, ngeri banget namanya. Iya, saya harusnya Bu Uti, tadi ada Steven bertobat, bertanya kemana? Saya boleh coba nyamber sedikit menjawab Ibu Uti. Kebetulan ada masukan. Iya Pak. Ya, jadi saya kira Ibu Uti juga untuk yang lainnya. Mungkin begini ya, Yesus juga bilang jadilah cerdik seperti ular. Padahal ular itu kan binatang yang jahat, ya toh. Tetapi bijak seperti merpati. Nah, jadi apalagi sebagai satu apologet, kalau ada pertanyaan dari sebelah sana, walaupun Anda paham dengan ayat-ayat di sana, jangan sekali-kali dikutip deh, gitu loh. Nah, kalau ada pertanyaan di sana, Anda cari persamaannya di kitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, gitu loh. Jadi langsung dijawab, oh, kalau menurut keimanan saya begitu. Jadi jangan pendapat saya, menurut keimanan saya sesuai ayat di sini. Nah, lalu Anda kupas habis-habisan di situ, gitu loh. Ya toh, nah, memang yang tadi dibilang hati-hati sekali tentang lidah yang dikait-kaitkan dengan ITE toh, tetapi masih lumayan bahwa tidak pernah bisa ada penangkapan atau kita disalahkan kalau kita mempercakapkan kitab kita sendiri, begitu loh. Iya kan? Nah, itu kita bisa mengambil, kita bisa di dalam benak kita ya, kalau gitu dipertajam. Ya, Anda ulang-ulang, baca-baca. Saya nih di itu Pak, di sinyal susah sekali, saya nggak live juga karena sinyal saya nggak bagus ini. Padahal pakai wifi, entah kenapa hilang-hilang timbul terus, jadi nggak ngerti Bapak. Yang saya tangkap tadi Pak, iya ininya kita jauh lebih. Jadi maksud saya dipahami betul waktu perdebatan Yesus menghadapi orang Farisi, ahli-ahli kitab itu loh. Sampai-sampai Yesus marah loh, anak setan dan sebagainya. Lah itu Anda kutip aja ayat-ayatnya itu. Iya kan? Nah, lalu kita mau disalahkan di mana? Kita membicarakan ayat kita sendiri kok. Walaupun dipancing-pancing oleh pihak sebelah gitu loh. Jangan sekali-sekali dijawab ataupun diuraikan ataupun dikutip dari ayat mereka. Jangan pernah mau juga dibanding-bandingkan. Anda langsung jawab saja, saya tidak mau pembanding-pembanding begitu, tapi saya akan uraikan sesuai dengan kitab saya untuk Anda diberi kecerdasan gitu loh. Selesai itu begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya Pak. Baik, ya Bu Uti.
nanti mungkin disambung lagi ya. Kita Iya, masih ada 2 lagi. Sudah mau hampir 2 jam ya. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Aditya Taliang sekitar 2 menit Pak, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan? Oke, tes 1, 2, 3. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya dan salam mempesona. Iya, sebelum lebih lanjut, ini tidak berdebat Pak ya, jadi 2 menit selesai. Oh, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pun masuk ini karena ada Bauti ya. Saya juga memang akhir-akhir ini lagi malas berdebat aja sih. Cuman begini ya, karena ya mohon maaf karena saya tidak mengikuti dari awal ya apa tema yang dibahas ya. Tapi kalau judul sih masalah lidah aja gitu kan. Begini, kalaupun narasumber-narasumber yang ganteng-ganteng yang ada di atas ini ya, baik di channel Kristen maupun channel Muslim, ya silakan kita berdiskusi itu ya, tentunya berdiskusi yang baik ya kan, tanpa harus menyudut pihak manapun ya kan. Artinya kita berdiskusi itu yang akademis lah ya, nggak usah sampai ada yang sampai terjerat undang-undang penistaan dan segala macam kan. Terlepas apa yang kita diskusikan di atas, ya jelaslah kita itu kan berbeda iman kan, kita jelas sepakat untuk tidak sepakat lah. Artinya kita ke diskusi di sini paling tidak kita itu berbagi ilmu yang kita miliki. Baik kepada saya, misalkan saya juga kan masih belajar, dan terkhusus kepada teman-teman yang di luar sana, teman yang di Labjet ataupun nonton di kemudian hari gitu loh. Jadi kita itu memanfaatkan fasilitas dunia virtual ini tentunya lebih bijak lah ya. Artinya kita pergunakan sebaik mungkin, karena orang-orang zaman dulu, mungkin orang-orang tua kita kan nggak ada fasilitas kayak begini kayak sekarang ini kan. Jadi karena kita hidup di zaman yang serba modern ini, ya marilah kita manfaatkan internet yang luar biasa ini untuk ke arah yang positif gitu loh. Nah, sekalipun ada diskusi itu ya nggak apa-apa, ya berbagi satu sama lain gitu kan. Nah, jikalau misal kita ambil contoh ya, kasus Pak Aceh dengan kasus Ustadz Yahya Waloni ya, bagaimana Ustadz Yahya Waloni dengan jiwa besar ya, demi kerukunan anak bangsa, beliau dengan Pak Aditya tidak diizinkan ya, tidak diizinkan untuk lebih panjang lebar. Silakan Bu Skevi ke yang lain. Terima kasih. Kita lanjut ya Pak Aditya, terima kasih sudah bergabung dengan sharing kami. Pak Ibno ya, silakan Pak Ibno. Ya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Skevi ya yang sudah membolehkan saya masuk, Bu. Saya pribadi sebagai seorang Muslim, Bu, saya pikir pasti akan sangat kita semua lah sebagai anak bangsa pasti sangat. Pak Ibno, sorry ya. Saya potong ya. Ini kita fellowship, kita tidak berdebat ya. Jadi Pak, karena sebentar lagi sudah mau closing, jadi supaya tidak lebih panjang lebar itu. Terima kasih ya. Iya, saya juga di sini tidak berdebat sih Pak. Pak Ibno 1 menit, kalau Pak Ibno berkata yang membuat kita bisa berukun, oke. Tapi kalau Pak Ibno mau menceritakan yang Pak Ibno, silakan di channel yang lain. Silakan Pak. Jadi saya agak menyesalkan saya di sini tidak berdebat, Bu. Betul. Oke, silakan 1 menit. Kita semua akan menyayangkan, Bu, ketika semua anak bangsa lintas agama saling saling mengolok-olok agamanya. Makanya saya pikir kita sebagai umat beragama mari kita semua meredam ini semua gitu, Bu. Sebaiknya kita sama-sama berdiskusi baik Alkitab, baik Al-Qur'an. Jadi ya menerima atau tidak menerima kan itu kan keimanan masing-masing gitu sih, Bu. Saya pikir situ aja. Setuju. Oke, baik, sama-sama menggunakan lidah kita untuk memberikan berkat ya Pak ya. Terima kasih. Intinya gini, Bu. Fokusnya adalah pengajaran baik kitab gitu. Jangan kemudian fokusnya adalah mengolok-olok. Saya pikir, mohon maaf ya, Bu ya. Kalau bagi saya sebagai Muslim, Bu ya, saya menyesalkan YouTube-nya Pak Aceh itu isinya bukan. Oke Pak Ibno, sorry, tidak bisa dilanjutkan. Silakan Bu Kevi. Sama-sama kita sama-sama kita terkena ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ibno, terima kasih Pak Aditya Ling sudah bergabung, juga Bu Uti. Dan saya sayang nih Pak Sola Gracia nggak bisa bergabung Pak, nggak bisa di apps karena device not connected. Kita setiap hari pagi jam 7 Pak Sola, nanti besok bisa bergabung lagi, cuma nanti yang bawahan berbeda dan platformnya berbeda. Kalau saya setiap Kamis ya Pak ya. Oke Pak Sola,
Oke, nanti kita siap materi Pak ya. Oke, kita akan masuk ke sudah 1 jam 45 menit. Kita akan lanjut dengan berdoa, syafaat, mendoakan negara kita. Oke, kita mungkin minta ketua kita Pak Hasan Tandri untuk doa syafaat. Oke, Silakan, kalau Pak untuk Hasan. berdoa saya keluar aja Mbak ya. Makasih Pak atas Ya, waktunya. makasih Pak Aditya Iya. sudah Oke. Ya, terima kasih Pak Aditya. Oke, siap. Oke, silakan Terima berdoa kasih. sesuai keyakinan masing-masing ya. Ya, Oke, siap. terima kasih Pak. Oke, saya mau nyapa Mbak Uti dulu. Salam mempesona Mbak Uti. Oke, saya Allah pamit. mempesona, awas ya, jangan nakal ya. Terima Tuhan Yesus supaya kamu selamat. Amin. Bye-bye. Doa Bu Uti aja ya. Dialihkan Bu Uti, ke Bu Uti. oke. Ya, silakan. Ya udah, oke Bu Uti, silakan Bu Uti doa syafaat untuk kita doakan negara Kesatuan Republik Indonesia, doakan gereja-gereja dan juga doakan Kristober kita khususnya Pak KC ya kita dan keluarganya. Oh, saya sendiri saja. Kan biasanya bagi 3 itu. Ya sudah. Kali ini berkatnya full Ya, Bu semua. Uti. Berkatnya full Ya, buat Bu semuanya Uti. aja lah ya. Ya, global aja ya. Ya, Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah berkumpul, kami ada lagi, kami yang ada di live chat, yang ada di room, dan kami semua yang mengikuti acara program ini Tuhan, mari Engkau berkati kami semua Tuhan, supaya setiap apa yang keluar dari mulut Bapak George tadi Tuhan, sungguh-sungguh membangun iman kami, dan firman itu tidak berlalu begitu saja, supaya firman itu menetap di hati kami Tuhan dan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini sungguh-sungguh kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memohonkan segala pergumulan hidup kami Tuhan, segala kejadian-kejadian yang membebani pikiran kami Tuhan, segala keinginan kami Tuhan, kami mau naikkan ke hadapan-Mu, kami minta Engkau mendengarkan doa dan seru kami Tuhan, karena pada hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan mendoakan negara kami Tuhan, mendoakan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui dan Engkau sendiri yang mengatakan bahwa kami harus taat kepada pemerintah kami, karena Engkau adalah kepala dari pemerintah itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari berkaryalah di dalam pemerintahan kami Tuhan, dari jajaran Presiden, menteri-menteri bahkan yang di bawah-bawahnya Tuhan, bahkan sampai ke Pak RT RW Tuhan, semua orang yang terlibat langsung dalam pemerintahan negara kami ini Tuhan, marilah Engkau beri hikmat marifat surgawi, jadikanlah negara kami ini Tuhan negara yang kondusif, negara yang baik Tuhan, negara yang memuliakan keesaan itu di hadapan semua negara lain Tuhan, dan jadikanlah negara kami Tuhan tempat untuk di mana warta pemberitaan firman Tuhan itu bebas dinyatakan Tuhan. Dan kami adalah minoritas ini Tuhan, Engkau berikan kami kedamaian Tuhan, beri kami hak yang sama Tuhan, supaya pemerintah bisa mempelajari itu dan mengerti itu dan memberikan kebebasan kami untuk bebas menyembah Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi, kami berdoa untuk semua jajaran yang di bawah-bawahnya Tuhan, mari Engkau beri hikmat Tuhan, yang jahat, yang punya niat sendiri atau yang punya potensi Tuhan untuk memecah belahkan NKRI ini Tuhan, mari Engkau singkirkan, karena Engkau sendirilah yang berkuasa untuk itu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa Indonesia ini Tuhan dilihat dan dipandang sebagai negara yang kondusif, negara yang maha adil Tuhan, negara yang betul-betul mempermuliakan Tuhan yang esa di hadapan semua bangsa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para Kristober Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memilih kami, Engkaulah yang menyuruh kami, Engkaulah yang menolong kami juga Tuhan. Pembela kami hanyalah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berilah kami hikmat marifat surgawi Tuhan, supaya kami bisa mengekang lidah, supaya kami bisa mewartakan Engkau Tuhan, sungguh-sungguh 100% dalam pemberitaan tentang Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, khususnya buat Pak KC, mari Tuhan tolong dia Tuhan, beri dia kekuatan iman yang sungguh Tuhan, jangan biarkan dia jatuh dan menjadi mangsa kuasa kegelapan disebabkan oleh himpitan kesengsaraan yang ia alami Tuhan. Tolong kuatkan imannya Tuhan, tolong teguhkan hatinya Tuhan. Mari Engkau buat dia penuh dengan damai sejahtera. Biarlah dia melihat bahwa Engkau tetap bersama dengan dia. Dan biarlah dia merasakan Tuhan kehadiran-Mu dalam hidupnya Tuhan. Supaya dalam sikap hidupnya Tuhan selama ini yang ada di penjara ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan.
dan dia sungguh-sungguh tetap berpegang pada iman teguhnya kepada Engkau. Tuhan, tolonglah semua pertolongan-pertolongan manusia yang ingin menolongnya, Tuhan. Engkau buatlah itu nyata, Tuhan. Engkau buatlah itu berkuasa, Tuhan, supaya ada keadilan buatnya, Tuhan, supaya namamu dinyatakan, dimuliakan, Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh bersuka cita melihat Engkau bersama dengan dia, supaya namamu dimuliakan, Tuhan. Berilah jalan keluar, dan Tuhan tolonglah yang kami meminta pembelaan dari Tuhan, orang-orang yang menjahatinya, Tuhan, tolonglah Tuhan, kami meminta pembelaan dari Engkau. Engkaulah yang berhak untuk membela Pak Muhammad KHC, Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, Tuhan, belalah haknya, Tuhan. Belalah dia sebagaimana seperti yang Engkau telah katakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, buka jalan supaya ada keadilan, Tuhan. Buka jalan kami yang berusaha, Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, memohon keadilan, Tuhan. Tolonglah, Tuhan, buka jalan untuk itu semua. Dan namamu dimuliakan, Bapa. Karena tidak ada suatu kuasa pun yang bisa mengalahkan kebaikan-Mu. Tidak ada kuasa pun yang bisa mengalahkan Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengklaim, Tuhan, bahwa Engkaulah pembela kami. Nyatakan kuasa-Mu atas masalah ini, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih, Tuhan, untuk grup-grup yang ada di ASKRI, Tuhan, anggota-anggota ASKRI. Kami berdoa, Tuhan, untuk kehidupan kami masing-masing. Kami yang punya channel, kami yang kami yang memberitakan firman lewat channel-channel kami, Tuhan. Mari Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, Tuhan, supaya kami saling bantu-membantu, saling teguh meneguhkan, Tuhan, supaya namamu makin dimuliakan. Tuhan, tolonglah, Tuhan, setiap permasalahan yang terjadi, mari Engkau campur tangan. Bapa di sorga, terima kasih, inilah kami, Tuhan. Terlebih dari itu, kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami, Tuhan. Engkau mengerti akan kami, Tuhan, permasalahan kami satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan uang Engkau beri, Tuhan, yang ada dalam masalah Engkau beri jalan keluar, Tuhan, atau bahkan ada yang kehilangan orang yang dikasihi, Engkau beri penghiburan. Inilah kami, Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke dalam tangan pengasihan-Mu, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat pulanglah Amin. dalam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Roh Kudus menyertai kita dalam hidup kita, menyertai bapak-bapak, menyertai ibu-ibu sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang ada keluar masuk dalam rumah kita, kasih karunia menyertai kita semua. Amin. 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 Terima kasih, Bu Uti. Ya, terima kasih, Bu Uti. Amin, Terima amin, kasih, amin. Pak. Puji Tuhan. Sampai jumpa.